Baik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kali ini yang akan kita bahas masih berhubungan dengan hubungan antara manusia dan sejarah, tapi fokus yang akan kita bahas ini adalah mengenai manfaat sejarah. Kita akan cari nih sebenarnya sisi positif atau manfaat dari sejarah ini apa saja sih sebenarnya. Kita akan lihat ya. Nah, sebelum kita akan melihat sebenarnya manfaat dari sejarah itu apa saja, kita akan lihat dulu nih pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh sejarah dunia ya. Ini yang pertama ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau pernah mengatakan yang namanya jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, mungkin kalian udah sering ya dengar pidatonya beliau yang ini. Beliau pernah mengatakan bahwa ketika suatu bangsa ini meninggalkan masa lalunya atau meninggalkan sejarah, ini sama saja seperti sebuah pohon yang tercerabut dari akarnya. Soekarno sangat menekankan bahwa bangsa Indonesia jangan pernah meninggalkan sejarah. Karena kenapa? Kita bisa ada di era saat ini, itu peranannya sangat kuat dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kita bisa bersatu karena ada peristiwa di masa lalu. Makanya Soekarno berkata, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, ada tokoh berikutnya nih. Seorang Perdana Menteri dari Inggris, namanya Winston Churchill. Dia mengatakan satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Coba maksudnya apa nih? Oke. Jadi Winston Churchill ini punya pendapat bahwa banyak orang berbicara tentang sejarah, tapi tidak banyak yang mampu belajar darinya. Banyak orang hanya memfokuskan bahwa sejarah itu mengingat nama tokoh, mengingat nama tempat, kemudian hanya mengingat tanggal-tanggal. Kita tidak dapat ilmu dari hal-hal seperti itu. Sejarah itu lebih dari menghafal nama tokoh ataupun nama tanggal-tanggal. Nah, menurut Winston Churchill, banyak kita tidak bisa memahami sejarah dengan benar karena memang sejarah itu adalah suatu ilmu yang bisa memberi gambaran kepada diri kita bagaimana adanya masa lalu, kemudian apa yang terjadi di masa kini pasti ada penyebabnya di masa lalu, dan untuk memperbaiki masa depan maka kita tidak boleh meninggalkan yang namanya masa lalu. Oke, yang berikutnya nih, ada tokoh terkenal berikutnya namanya adalah Cicero. Dia berasal dari zaman Romawi kuno. Dia pernah mengatakan Historia Magistra Vitae est. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa? Oke, benar ya. Nah, Historia Magistra Vitae ini artinya adalah sejarah adalah guru kehidupan. Oke. Kalau saya Pak Dery ini guru sejarah, sejarah itu menurut Cicero adalah guru kehidupan. Artinya, manusia ini hanya hidup mungkin hanya di satu zaman. Setiap manusia dari kita maksimal mungkin hidup di bumi ini cuma 65 sampai 70 tahun ya, yang normal gitu. Tapi menurut Cicero, seorang manusia bisa belajar mengenai kehidupan yang sesungguhnya dari manusia dari zaman ke zaman, itu dari sejarah. Karena menurut dia ketika kita mampu mendalami sejarah, mempelajari sejarah dengan benar, maka kita telah belajar dari kehidupan. Kita bisa mencontoh bagaimana tokoh-tokoh yang bersifat diktator seperti Hitler akhir hidupnya akan seperti apa. Kita juga bisa melihat tokoh-tokoh sukses seperti Julius Caesar, bagaimana akhir kehidupannya. Dengan kita belajar sejarah, maka kita bisa menentukan nanti jalan mana yang akan kita pilih. Itu menurut Cicero ya. Nah, berikutnya ada Ibnu Khaldun lagi, again ya. Kalian udah sering mungkin dengar nama Ibnu Khaldun ini. Dia bilang nih, dengan sejarah kita mengenal bangsa-bangsa terdahulu terutama dari segi moral, politik, penguasa. Oke, jadi Ibnu Khaldun dia fokus mengomentari tentang manfaat sejarah itu yang berhubungan dengan moral, politik, penguasa. Dengan belajar sejarah, kita bisa mempelajari sebenarnya bagaimana tingkah laku, kemudian strategi politik, konflik yang terjadi di antara para penguasa. Contoh nih, ada satu raja di Prancis namanya adalah Louis ke-16 ya. Gini kan tulisannya. Nah, Louis ke-16 kalian mungkin pernah dengar. Louis ke-16 ini adalah raja di
Perancis, raja terakhir yang kemudian nanti diguilotin atau dihukum pancung karena kepemimpinannya yang dianggap sangat absolut. Dia nggak peduli ya. Bahkan dia sempat mengeluarkan suatu semboyan yang kurang lebih seperti ini nih. El Etat. Nah, dibacanya L'État c'est moi, atau negara adalah saya. Saking absolutnya dia nggak mau dengar nasihat dari siapapun, dia nggak mau membentuk undang-undang di negaranya. Pokoknya apa yang saya inginkan itu adalah hukum negara. Itu Louis ke-16. Endingnya kayak gimana nih kehidupannya dia? Ternyata dia nanti dihukum mati sama rakyatnya, dan rakyatnya semuanya berontak karena menganggap dia terlalu bertindak sewenang-wenang. Oke. Nah, kita akan lihat nih sebenarnya apa saja sih manfaat dari sejarah. Kalau kita tadi runut dari pendapat para ahli tersebut, manfaat dari sejarah itu yang pertama adalah sebagai panduan moral dan politik. Kemudian yang kedua adalah mengenal bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Yang berikutnya, latihan berpikir holistik dan multiperspektif. Yang terakhir adalah melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, langsung saja tanpa membuang banyak waktu, kita akan langsung bahas. Yang pertama nih, manfaat pertama dari sejarah ini, yang pertama adalah sebagai panduan moral dan politik. Artinya, ketika kalian lihat gambar ini nih, coba. Ini gambar apa? Oke, ini adalah gedung MPR DPR ya. Gedung MPR DPR tahun 1998. Oke. Kenapa saya memunculkan gambar ini? Ini supaya kita mengerti nih sebenarnya manfaat dari sejarah sebagai panduan moral dan politik itu seperti apa sih? Oke, akan saya jelaskan ya. Jadi, manfaat sejarah itu adalah sebagai panduan moral dan politik ketika kita mampu memahami sebenarnya. Kalau kita lihat di gambar ini adalah mahasiswa yang semuanya pada naik nih ke atas. Kenapa nih kejadiannya? Kalian mungkin pernah dengar ini terjadi di penghujung pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Nah, manfaat sejarah sebagai panduan moral dan politik ini bisa mengajarkan ke kita nih, kenapa kok mahasiswa bisa senekat itu gitu kan? Sedangkan di zaman sekarang mana ada mahasiswa yang bisa naik ke gedung MPR DPR secara membabi buta seperti itu kan? Nah, kita lihat apa yang terjadi di tahun 98. Ternyata di tahun 98 kita melihat bahwa pemimpin yang waktu itu presidennya dipimpin oleh Soeharto ini memerintah secara otoriter. Artinya dia tidak mau mendengar protes-protes dari bawah. Dia hanya menginginkan semuanya untuk patuh dan patuh. Bahkan Soeharto ini terkenal dengan kekejamannya gitu kan. Bahkan meskipun dia kejam, tapi dia sering dijuluki sebagai the smiling general, atau dia jenderal yang selalu tersenyum, tapi di balik senyumnya banyak orang-orang yang hilang ya. Oke, kita bisa belajar sebagai panduan moral dan politik di mana ketika suatu pemimpin itu sangat otoriter, kemudian banyak terjadi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka endingnya kemana? Endingnya akan seperti ini. Rakyat akan berontak dan pemerintahannya akan dipaksa untuk turun. Kita belajar mengenai moral dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak boleh membiarkan yang namanya korupsi, mengambil uang rakyat, kolusi, berkomplotan untuk menghasilkan hal-hal yang negatif. Kemudian nepotisme, mengangkat saudara, teman, keluarga menjadi pejabat negara. Nah, itu nanti kita bisa belajar bahwa hal-hal seperti ini nanti akan memicu kemarahan dari rakyat. Oke, itu sebagai panduan moral dan politik. Yang berikutnya adalah manfaat dari sejarah adalah mengenal bangsa sendiri dan bangsa lain. Oke, dengan belajar sejarah kita bisa paham tentang bangsa Indonesia dan juga bangsa lain. Oke, kenapa saya ngambil contoh gambar orang ini? Ada yang tahu dia siapa? Oke, dia adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, presiden pertama Indonesia di zaman reformasi setelah Habibie ya. Nah, beliau ini terkenal sebagai tokoh pluralisme di Indonesia. Oke, tokoh pluralisme ini
Dia sangat terkenal karena dia adalah orang pertama yang yang membuat bangsa Indonesia yang awalnya terjebak dalam stereotip etnis, suku, agama ini mulai mereda di zamannya Gus Dur. Di sini kita bisa mengenal bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bangsa yang plural dan bangsa ini harus menghargai yang namanya perbedaan tersebut gitu kan, karena memang semenjak kita memproklamasikan negara ini memang dibentuk atas dasar pluralisme atau perbedaan, baik itu suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Kemudian kita juga akan mengenal bangsa lain. Nah, dengan sejarah kita bisa mengenal sebenarnya kenapa orang Jepang itu misalnya orang Jepang itu disiplin, kemudian orang Jepang itu harga dirinya tinggi. Kita akan belajar di dalam sejarah. Kemudian kenapa kita juga bisa tahu kenapa Inggris bisa menguasai dunia, kenapa Belanda bisa masuk ke Indonesia. Itu adalah salah satu manfaat dari sejarah. Yang berikutnya adalah memperkokoh identitas bangsa. Oke, dengan belajar sejarah kita makin paham nih sebenarnya Indonesia ini apa sih. Oke, kalau kita paham sejarah, maka kita akan terhindar nih dari hal-hal yang akhir-akhir ini marak terjadi ya, perpecahan gitu kan, gara-gara pilihan politik, gara-gara beda agama, gara-gara beda etnis kita berkonflik satu sama lain. Nah, ketika kita mengerti tentang sejarah, maka kita akan tahu sebenarnya Indonesia ini apa sih? Indonesia ini apa gitu. Dan kita bisa memperkokoh identitas bangsa kita, karena kita tahu memang ketika kita diproklamasikan bangsa kita ini adalah bangsa yang berbeda, bahkan simbol dari negara kita adalah, motonya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita juga jadi paham sebenarnya Indonesia merdeka atas dasar apa, kemudian Indonesia waktu itu yang berjuangnya siapa saja. Yang berjuang kan bukan berasal hanya dari satu golongan saja. Oke, manfaat berikutnya adalah kita diajarkan untuk berpikir holistik atau berpikir menyeluruh dan multi perspektif. Dengan sejarah kita diajarkan bahwa suatu peristiwa yang terjadi di saat ini semua tidak lepas dari yang namanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, di mana setiap peristiwa ini pasti ada penyebabnya, kemudian menjadi akibat ini kemudian menjadi sebab lagi, menjadi akibat lagi, dan begitu seterusnya. Contoh misalnya kemerdekaan Indonesia yang ada di sini misalnya nih. Ini kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita disebabkan oleh apa sih? Misalnya dari sini. Kemerdekaan kita disebabkan adanya pemboman Hiroshima Nagasaki. Kemudian sebelumnya apa? Ada janji kemerdekaan dari Jepang. Terus sebelumnya ada apa lagi? Ada perjuangan pergerakan kemerdekaan. Artinya peristiwa yang kita pahami sekarang sebagai proklamasi kemerdekaan itu adalah kausalitas atau hukum sebab akibat dari peristiwa-peristiwa yang ada sebelumnya. Dan nanti setelah proklamasi akibatnya apa? Oh, Belanda ternyata tidak mengakui kita merdeka. Ini terjadi agresi militer Belanda 1 dan 2 dan sampai sekarang. Artinya peristiwa yang ada di sepanjang kehidupan manusia semuanya tidak lepas dari yang namanya hukum kausalitas atau sebab akibat, di mana apa yang terjadi di masa lalu akan mengakibatkan suatu peristiwa di masa depan dan masa berikutnya. Oke, yang berikutnya kalian sudah paham mungkin ya. Belajar sejarah itu melatih berpikir diakronik nih, memanjang dalam waktu, dan berpikir sinkronik itu berpikir menganalisis mendalam tentang suatu peristiwa. Jadi kalau diakronis kita hafal urutan waktunya ya. Misalnya kita tahu proklamasi kemerdekaan Indonesia ini jauh perjuangannya, bukan cuma Rengas Dengklok aja, tapi dimulai dari pendirian Budi Utomo dan lain-lain. Terus dari segi dari segi sinkronik kita bisa paham bahwa peristiwa proklamasi ketika terjadi itu banyak hal-hal atau faktor-faktor yang meliputinya. Nah, ada lagi nih manfaat menurut Nugroho Noto Susanto. Nah, menurut Nugroho Noto Susanto, manfaat sejarah itu bisa dilihat dari edukatif, inspiratif, rekreatif, dan juga instruktif. Apa saja sih? Oke, edukatif. Nah, menurut definisi yang ini, sejarah ini mengajarkan generasi muda mengenai hal-hal yang baik dan buruk, antagonis dan protagonis, nilai kepahlawanan dan sebagainya. Oke, jadi menurut
Nugroho Noto Susanto. Manfaat yang pertama dari sejarah itu edukatif, mengajarkan generasi muda tentang mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana antagonis, mana protagonis, mana nilai kepahlawan dan sebagainya. Dengan sejarah kita bisa tahu mana sebenarnya tokoh-tokoh yang berdampak besar bagi Indonesia, bagi dunia, dan bagi peradaban manusia gitu. Itu fungsi edukatif. Yang berikutnya fungsi atau manfaat inspiratif, yaitu sejarah dapat meningkatkan moral generasi muda untuk terus maju. Contoh misalnya nih, inspiratif itu kan berarti membuat kita bersemangat, membuat kita termotivasi. Contoh misalnya kita merasa bahwa Indonesia ini negaranya nggak maju dibandingin negara lain gitu kan. Saya jadi minder kalau misalnya saya kuliah di luar negeri, orang-orang nggak ada yang tahu Indonesia. Tapi ketika kita belajar sejarah, maka kita bisa terinspirasi. Contoh, Indonesia ternyata pernah jadi bangsa yang diperhitungkan di dunia internasional. Bahkan Indonesia pernah nih menginspirasi kurang lebih 69 negara buat merdeka. Apa nih peristiwanya? Indonesia pernah ngadain yang namanya Konferensi Asia Afrika, konferensi masyarakat atau manusia kulit berwarna pertama di dunia. Dan ini menginspirasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari penjajahan. Ini fungsi inspiratif. Terus yang berikutnya, fungsi rekreatif. Mungkin kalian sering dengar nih, rekreasi. Fungsi rekreatif ini adalah sejarah dapat memberikan kesenangan dalam diri. Membaca kisah-kisah sejarah seakan mengajak kita bertualang melewati batas ruang dan waktu. Contoh, banyak ya, mungkin kita kalau kalian suka bacanya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, itu bukan fungsi rekreatif, tapi jadi fungsi misteri ya, karena kalian menyeramkan gitu kan. Kalau fungsi rekreatif bisa membuat kalian senang gitu kan. Contoh misalnya, membaca sejarah mengenai pelayaran samudra. Misalnya kita bisa mengetahui bahwa orang-orang di zaman dulu ini menganggap bahwa bumi ini datar. Kemudian akhirnya ketika Ferdinand de Magellan ini berhasil mengelilingi bumi, dia akhirnya sadar gitu bahwa bumi ini bulat gitu kan. Itu fungsi rekreatif, memberikan kita kesenangan. Jadi senang gitu kan ngelihatnya, ternyata orang-orang zaman dulu lucu ya kayak gini pemikirannya gitu. Terus yang berikutnya adalah fungsi instruktif, atau guna instruktif sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Jadi ketika ilmu sejarah ini disuruh dipelajari, maka ini merupakan manfaat instruktif. Contoh, kalian belajar sejarah kan ini diwajibkan nih dalam pelajaran sejarah minat sama sejarah Indonesia nih, sejarah wajib. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi instruktif. Jadi sejarah juga bisa dijadikan suatu instruksi. Supaya apa tujuannya? Supaya kalian sebagai masyarakat Indonesia makin tahu nih sebenarnya bangsa Indonesia ini seperti apa gitu kan. Jadi ini fungsi instruktifnya. Oke, selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Nanti bakal ada tugas untuk kalian, silakan dibuka di aplikasi sekolah.